Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Petaka Pesugihan Uang Bibit. Demi menutup hutang yang sudah jatuh tempo, seorang pria mengambil jalan pintas dengan cara pesugihan demi mendapatkan uang dengan instan. Iming-iming hanya dengan tumbal nyawa orang lain, tapi kenyataannya harus tumbalkan nyawa seorang bayi. Bahkan, nyawa sendiri dijaminkan kepada sang jin yang terikat perjanjian. Kisah nyata ini dialami oleh Yuli dan temannya Didin, bukan nama sebenarnya, seorang pria asal Kudus. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 ketika Yuli menolong temannya yang sedang kesulitan karena terlilit hutang dan menyarankan untuk uang bibit atau uang balik. Pada 2015, dia kenal dengan seorang teman bernama Didin yang pekerjaannya sebagai driver online. Setiap hari mereka sering bertemu di tempat nongkrong. Setiap hari juga mereka sering berkeluh kesah tentang masalah masing-masing. Temannya ini berkeluh kesah bahwa dia terlilit hutang dengan leasing. Pada suatu malam, Didin meminta saran dan masukan kepada Yuli agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Yuli pun teringat pada seorang teman asal Madura, yang mana temannya ini sukses karena sebuah ritual yang diadakan di sebuah gunung yang berada di Jawa Timur. Dan Yuli memberitahu tentang ritual tersebut. Tak perlu pikir panjang, Didin pun berminat dengan ritual tersebut, dan mereka sepakat menentukan hari untuk mencari informasi tentang ritual yang berada di Gunung Pegat. Hari yang ditentukan pun tiba, dan mereka berangkat dari Kudus ke Lamongan. Sesampainya di Lamongan, mereka bertanya kepada warga perihal juru kunci Gunung Pegat. Mereka pun tiba di rumah juru kunci Gunung Pegat dan bertemu dengannya. Tanpa pikir panjang, Yuli langsung menanyakan perihal ritual tersebut kepada juru kunci. Juru kunci tidak langsung memberitahu karena merasa kasihan dengan akibat yang akan mereka alami jika mereka melakukan pesugihan tersebut. Karena keteguhan Didin, akhirnya juru kunci pun angkat bicara tentang tata cara ritual tersebut. Juru kunci juga mengatakan resiko-resiko dan hasil yang mereka dapatkan. Ritual ini memerlukan tumbal tidak harus punya hubungan saudara ataupun saudara, bisa menumbalkan orang lain, tapi harus bayi laki-laki yang belum genap berusia 36 hari. Mereka memutuskan untuk mengadopsi bayi yang berada di panti asuhan untuk dijadikan tumbal. Namun hal itu membutuhkan biaya. Yuli menyarankan untuk menjual motor, dan akhirnya motor itu terjual sekitar 12 jutaan rupiah. Singkat cerita, Didin berhasil mengadopsi bayi laki-laki berusia 21 hari di sebuah panti asuhan di daerah Ungaran seharga 7 juta rupiah. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual setelah mendapatkan bayi yang akan dijadikan tumbal. Namun, sesampainya mereka di rumah juru kunci pada sore hari, juru kunci mengatakan bahwa ritual hanya bisa dilakukan setelah zuhur atau ketika matahari berada tepat di atas kepala. Akhirnya diputuskanlah untuk melakukan ritual pada esok hari dan menginap di rumah juru kunci. Hal aneh mulai mereka alami, mulai dari mobil tiba-tiba mogok ketika ingin parkir di rumah juru kunci, dan menjelang maghrib sampai sebelum adzan subuh, bayi itu menangis tak henti. Yang anehnya, bayi tersebut dalam keadaan sehat. Ketika adzan subuh usai, bayi tersebut berhenti menangis. Jam 12:30 siang mereka diajak untuk naik ke gunung dengan membawa bayi. Nampan bambu yang berisi ayam cemani, degan hijau, bunga-bungaan, kemenyan, dan dupa. Sesampainya di tempat ritual, Didin diarahkan untuk lakukan ritual selama 30 menitan. Mereka mendengar suara gamelan dengan sindenya selama 15 menit. Yuli mencium wangi melati keraton ketika ritual sedang berlangsung, dan entah dari mana asalnya, ada sosok wanita menggunakan kebaya berdiri di tempat ritual. Tak lama ia mendengar suara desisan ular yang usut punya usut. Suara desisan itu berasal dari wanita itu.
Setelah itu, Yuli melihat dengan mata kepala sendiri bahwa baju kebaya yang dikenakan wanita tersebut jatuh ke tanah. Tiba-tiba ular muncul sebesar pohon kelapa di hadapan mereka yang panjangnya sekitar 2-3 meteran, warnanya hitam keabu-abuan. Ular itu melilit tumbal yang telah disiapkan di atas batu. Kemudian ular itu memakan sesajen dan memakan hidup-hidup bayi yang ditumbalkan. Yang anehnya bayi tersebut diam. Wanita yang tadi menghilang muncul kembali, di mana ular tersebut berdiri. Yang anehnya wanita itu tidak berbicara sepatah kata pun, dan kemudian menjatuhkan daun pisang kering yang bertuliskan aksara Jawa, dan dibawalah oleh mereka ke tempat juru kunci. Juru kunci pun mengatakan bahwa ritual tersebut telah berhasil. Lalu mereka diberitahu pantangan dan apa yang didapat. Pantangannya itu disuruh menjauhi hal yang berbau agama. Juru kunci juga mengatakan akibat jika pantangan ini dilanggar, namun tidak diketahui secara jelas apa yang akan dialami. Untuk hasil yang didapat, ada banyak kemungkinan ketika bangun pertama kali dari tidur. Jika itu uang yang berada di bawah bantal, disarankan untuk membelanjakannya ke warung. Jika itu emas, jualah di toko emas yang berbeda-beda. Ketika sampai di Kudus, sekitar jam 5, Didin menelpon Yuli untuk mengabari bahwa yang didapat Didin adalah uang yang berjumlah 750.000 dan memutuskan untuk membeli 5 karung semen. Yang anehnya, uangnya utuh kembali dan kembaliannya masih ada. Dicobalah di toko kedua dengan membeli 5 karung semen. Anehnya, uang tersebut tetap utuh. Sampai-sampai mereka mendapatkan 20 karung semen dari toko bangunan yang berbeda-beda. Mereka membelanjakan uang tersebut untuk merenovasi di toko bangunan selama 5 hari. Mereka pun berpisah untuk menjalani rutinitas masing-masing. Waktu berjalan selama 6 bulan dengan aman. Tiba-tiba Yuli mendapatkan nasi kotak yang berisi undangan 1000 hari meninggalnya Ibu Didin. Yuli langsung teringat pantangan yang dikatakan juru kunci, yaitu harus menjauhi hal yang berbau agama. Usai acara pengajian tersebut, istri Didin menelpon Yuli jika Didin itu meninggal. Awalnya Yuli tak percaya dan kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Didin. Setelah sampai, Yuli membuka penutup jenazah dan terkejut bahwa benar jika Didin itu meninggal. Keanehan mulai terjadi, jenazahnya berbau tidak enak, lalu tubuhnya kaku seperti batu cor. Kondisi jenazah yang aneh ini merupakan akibat Didin melanggar pantangan pesugihan uang bibit, sehingga ia harus menerima konsekuensinya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.